gue jam 3-an itu udah siap-siap di kamar mandi. Itu tuh gue makin kayak ngerasanya tuh tiba-tiba jadi kayak sesak nafas. Gue inget banget the last words that I said adalah gue bilang kayak tolong gue nggak bisa fungsi. Terus tiba-tiba hitam, and then waktu gue buka mata gue udah di UGD. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu, Vidi Aldiano. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. What happened? Can you itu di mana dan lu lagi ketakutan sama apa banget sampai lu ngedapetin si panic attack itu? Jadi itu pertama kali gue didiagnosa sama dokter gue punya kepanikan akut. Itu gue nggak pernah sebelumnya mendengar kata-kata itu. Gue nggak tahu apa anxiety attack apa segala. Semuanya gue kayak it's all brand new information for me pada saat itu. Tapi ternyata saat gue trace back ke belakang, ternyata gue tuh sering mengalami yang namanya anxiety attack. Tapi dulu mungkin setahun sekali gitu. Dan itu pasti gue lagi di rumah, lagi waktu libur gue. Tapi itu cuman kayak biasanya gue bangun tidur gue ngerasa hari ini gue lagi nggak baik, terus gue biasanya nangis, tiba-tiba gue nggak sesak nafas, gue nangis aja, habis itu gue biarin tidur di kasur, and then that's it, selesai. Tapi kan buat gue ngerasa mungkin gue mentally capek, physically gue capek gitu, jadi kayak ya udah gitu. Ternyata akhir 2018 itu gue ada acara tuh sama satu brand di Malang atau Madiun ya, Madiun kalau nggak salah. Terus gue udah tahu hari itu gue ngerasa kayak nggak tahu reasonnya apa. Kalau mau tahu kayak gue semalamnya kenapa juga nggak kenapa-napa, tapi hari itu tuh gue ngerasa gue moodnya nggak bagus. Udah, gue hari itu seharian gue diem dari pagi, gue ke airport, nyampe Madiun, nyampe hotel, gue minta waktu istirahat, tapi nggak bisa tidur juga. Terus gue sebelum acaranya sore kalau nggak salah, jadi gue jam 3-an itu udah siap-siap di kamar mandi. Itu tuh gue makin kayak ngerasanya tuh tiba-tiba jadi kayak sesak nafas, gue makin gak happy, terus tiba-tiba kayak gak bisa kontrol perasaan dan pikiran. Terus tiba-tiba itu tangan gue, kesemutan, kaki gue kesemutan. Bulu kuduknya, wow, oke. Iya udah kesemutan. Untungnya di kamar hotel gue itu lagi ada kru gue langsung teriak kayak, gue inget banget the last words that I said adalah gue bilang kayak tolong gue nggak bisa fungsi. Terus tiba-tiba hitam, and then waktu gue buka mata gue udah di UGD ternyata gitu. Dan di situ gue baru tahu ternyata gue dicek semuanya blood test, terus kayak tensi segala macam semuanya normal. Jadi kata dokter gue itu punya kepanikan akut, dan gue dari situ baru ngerasa apa nih kepanikan akut. Dan itu gue dari hari itu sampai selama 2019 itu gue jadi sering, yang tadinya mungkin cuma setahun sekali, tiba-tiba dia bisa setiap hari gitu. Oh wow, damn bro, I did not know about this at all. Dan I mean obviously this is something very personal juga gitu. Dan gue ngerasa gue sendiri juga punya anxiety attacks, tapi mungkin gak sampai segitunya gitu. Dan gue nggak tahu ya kalau misalnya mungkin sekarang ini yang lo alamin itu dialamin sama orang banyak di Indonesia, tapi mereka kayak ya enggak lah, itu mah biasa aja lah, lu aja lah terlalu khawatir berlebihan atau apa kayak gitu, malah dipikir kayak itu nggak penting, padahal sebenarnya it's a medical condition yang harus kita inin banget. Oke, gue pernah baca buku ini The Road Less Traveled, dan dia emang ngomongin soal si panic attack ini gitu. Dan dia kebanyakan panic attack itu terjadi ketika lu baru mengalami near death experience, atau ada orang di dekat lu baru meninggal. Dan for some reason tiba-tiba that fear of death becomes so real dan you get panic attack. So do you know kenapa tahun 2018 akhir itu ke-trigger si panic attack itu? So gue nggak ada near death experience, nor ada kehilangan seseorang yang gue sayang tuh enggak. But I know that I've been struggling with a lot of personal matters and family issues lah gitu di gue gitu. Tapi to be exact aja tuh sebenarnya tuh gue tahu beberapa, tapi gue nggak bisa kayak gara-gara ini doang. So 2019 tuh adalah journey gue sebenarnya dalam mengetahui diri gue sendiri gitu. Akhirnya I've been seeing a lot of kayak
to figure out gitu what happened to me Therapist gitu. misalnya. Therapist ya, I've been going gitu. Terus juga beberapa latihan-latihan lain juga kayak gue ke Mas Reza Gunawan juga gitu, gue TAT segala macem. Dan it helps me. Tapi kayak kalau misalnya lu bilang sampai sekarang aja ini gue itu udah menang atau belum, gue bisa bilang gue masih dalam masa perang gitu. Tapi nggak apa-apa buat gue kayak karena at least gue punya journey untuk bisa lebih mengenal diri gue sendiri yang mungkin selama berapa belas tahun ke belakang gara-gara gue saking sibuknya dengan kerjaan gue lupa gitu sama diri gue sendiri. So I feel like it's a great reminder gitu untuk kayak bener-bener kayak nggak apa ya, don't take yourself for granted gitu. Kayak ini raga dan jiwa tuh perlu lu perhatikan gitu. Terkadang prioritas kita tuh apa namanya beda-beda gitu. Terkadang prioritasnya tiba-tiba kayak kerjaan lah apa segala macam. Terkadang diri sendiri itu bukan nomor satu gitu. Bro, itu wisdom banget sih yang barusan lu ngomong gitu. I think it's very important buat gue juga untuk kayak apalagi sekarang ini ya lagi di zaman-zaman pandemi corona di mana semuanya stop gitu. You get to reprioritize. Kayak sebenarnya seberapa penting sih kerjaan lu? Kayak gitu maksudnya kayak lu ngejar duit mati-matian, sebenarnya duitnya itu buat apa sih? Lu pengen ngebuktiin apa sih? Kenapa sih lu benar-benar kayak nyambuk diri lu sendiri? Karena apa? Karena lu ada pembuktian ke siapa gitu yang dan it's good to think about all these questions gitu ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika lu nanya sama diri lu sendiri akhirnya lu dapetin si akarnya tersebut. Gue sekarang juga lagi dalam proses mempertanyakan kayak ketakutan gue, misalnya gue let's say dan kebanyakan sih dari nyokap gue gitu ya. bisa jadi kayak gue misalnya kebanyakan belanja gitu, gue suka banget beli komik. Abis itu nyokap gue bilang, lu ngapain sih beli komik, tuh gak guna banget deh, gak penting, ngabisin duit cuma buat beli komik. Dan sekarang nih kalau misalnya gue ngobrol sama istri gue that's my inner mom. Nyokap di dalam diri gue itu ngomong ke bini gue, lu ngapain sih ini kayak beli barang banyak kayak gini, karena ini akhirnya nggak guna juga gitu. Dan akhirnya gue dan si bini gue yang kayak, loh ini kan duit pakai duit gue, you know, like kita you know duit pakai duit gue, dan ini juga nggak mahal, harganya paling cuma 1 juta gitu misalnya. Dan habis itu kayak lu kenapa ribet banget sama ini gitu. Gue yang kayak, oh my god, what just happened? I sounded just like my mom. Dan itu sih akhirnya gue yang kayak mulai this is the perfect time ya untuk gue kayak ngeproses lagi diri gue sendiri dan kayak menemukan kenapa I do certain things yang ternyata itu berasal dari masa kecil gue. Gitu. Betul banget. Kemarin gue juga sempat ngobrol sama satu profesional gitu, dia bilang kayak cara kita menangani masalah, cara kita melihat suatu masalah dan cara kita lari dari suatu masalah itu benar-benar ternyata tuh imprint dari orang tua kita gitu. Kayak bapak lo gimana, nyokap lo gimana gitu. Dan benar kata lo. Jadi gue tuh ternyata dalam gue melihat sebuah masalah gitu, kalau misalnya gue lihat masalah itu, jadi kalau kata dia ada 4 jurus itu. 4 jurus tuh. Kalau misalnya nggak salah, yang satu adalah pelarian, kedua adalah acuh, ketiga itu lupa gue. Pokoknya ada 4 kalau nggak salah. Ngelawan nggak? Perlawanan nggak? Ada acuh, perlawanan, mungkin ada perlawanan, ada kali ya. Kayak keluar gitu ya, kayak marah gitu ya. Ada agresif ada. Nah kalau gue itu mungkin lebih ke pendam. Oh, gue ada pendam, kalau satu pendam dan pelarian gitu. Ternyata pendam itu gue dapat dari nyokap gue. Pelarian gue dapet dari bapak gue. Bapak gue kalau misalnya ada problem segala macam, dia tuh lari ke kerja. Nyokap gue kalau misalnya ada problem, dia larinya ke Tuhan, dipendam. Dia nggak ngomongin ke satu keluarga, tapi dia tuh pendam, dia keluarin cuma dalam doa gitu. Dan ternyata gue cara itu yang gue lakukan gitu, secara tidak sengaja. Ternyata begitu gitu yang gue lakukan. Ternyata gue menyerap 2 ilmu itu dari nyokap bokap gue gitu. Sebenarnya ada bagusnya juga sih actually, maksudnya kayak there are always 2 sides of the coin gitu. Maksudnya kayak misalnya you know, karena survival instinct kita sebagai manusia emang dari dulu sampai sekarang adalah fight or flight kan. Jadi maksudnya lo lawan atau lo lari gitu. Dan gue emang kalau misalnya contoh misalnya gue berantem sama istri gue
gue tahu gue nggak akan bisa ngelawan dia, mending lari aja udah kayak gitu. Dan pelarian, mendingan dari gue diem bisa aja, gue kabarnya dan lari. pelarian tuh bisa ke olahraga, which is lu lari atau belanja atau Ya. jalan-jalan atau Ya. kayak kemana tuh pelarian tuh bisa kemana. Ya. bisa dan gue lari aja gitu. Jadi daripada gue ngelawan dan gue tahu gue bakal kalah anyway, gue lari gitu. Dan literally gue lagi berantem nih sama bini gue inget banget, kebetulan gue lagi pakai sepatu lari, gue keluar dari mobil, gue lari loh. Wah epic, lo epic. Itu Beneran literally gak lari sih? bro. Lu lari deh. Wah, Beneran, drama beneran. banget sih, fix. Drakor juga lewat. Kamis gue ketemu lagi dokter, gue bener-bener pingin banget cepetan aja diangkat. Dia bilang kayak, Ya. tapi nggak mungkin gitu. Gue bilang kayak, nggak apa-apa nih gue, kalau bisa besok ya dok. Terus dia bilang kayak, you're very lucky, ada satu ruangan tersisa besok hari Jumat. Kalau lo berani, besok Jumat kita No langsung way. operasi. Jadi gue ngerasa Gila. kayak, Keseruan obrolan bersama Vidi Aldiano masih terus berlanjut. Biar kalian gak kelewatan, makanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, pencet lonceng atau belnya, dan bagikan video ini ke tetangga kalian.